Kekaisaran Aztec adalah salah satu budaya dan peradaban terbesar di Amerika Tengah, salah satu dari dua budaya Mesoamerika yang paling terkenal. Bersama dengan bangsa Maya, Aztec jatuh ke tangan penakluk Spanyol pada abad ke-16. Namun garis keturunan dan budaya mereka tetap hidup hingga hari ini melalui orang-orang Meksiko. Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak tentang runtuhnya Kekaisaran Aztec Meksiko. Berikut adalah gambaran singkat tentang Kekaisaran Aztec. Ketika berbicara tentang suku Aztec, pertama-tama kita harus menunjukkan bahwa mereka bukanlah satu etnis atau bangsa seperti namanya. Sebaliknya, Aztec adalah istilah keseluruhan untuk beberapa orang yang bermigrasi ke Amerika Tengah dan Lembah Meksiko dari Meksiko Utara pada abad ke-12 Masehi. Suku-suku utama yang berada di bawah payung Aztec adalah suku Acolua, Kicimec, Meksiko, dan Tepanec. Meskipun termasuk dalam kelompok etnis yang berbeda, suku-suku ini berbicara dalam bahasa Nahuatl yang memberi mereka dasar yang sama untuk aliansi dan kerjasama saat mereka menaklukkan suku-suku yang terputus-putus di Amerika Tengah. Aztec dalam bahasa Nahuatl disebut Tenochtitlan yang memiliki arti tempat buah kaktus. Menurut tetua setempat, pada zaman dahulu, suku Maya tiba-tiba mendapatkan petunjuk dewa mengatakan bahwa bencana akan segera tiba, meminta mereka untuk segera meninggalkan kampung halamannya, pergi ke selatan untuk membangun kembali kerajaan. Jadi seluruh klan pun mulai berkemas dan bermigrasi. Tanah air mereka disebut Aztlan dalam bahasa Nahuatl yang memiliki arti kepulauan. Karena pulau ini ditumbuhi dengan alang-alang putih, Aztlan memiliki arti tanah putih. Di sebelah timur Meksiko adalah Samudra Atlantik, dalam bahasa Yunani kuno disebut Laut Atlas. Sementara itu dalam mitologi Yunani kuno, ada sesosok titan raksasa bernama Atlas yang menopang langit. Baik Atlas dan Aztlan memiliki akar kata yang sama secara linguistik. Menurut catatan Plato, pada suatu hari di tahun 9000 sebelum Masehi, ada segugusan pulau di Samudra Atlantik yang disebut Atlantis yang tiba-tiba mengalami gempa bumi dan banjir sehingga tenggelam dalam sehari semalam. Kata Atlantis berasal dari bahasa Yunani kuno Atlantis Nessos. Terjemahan literalnya adalah Kepulauan Atlantis, Pulau Atlas. Jadi Pulau Aztlan kampung halaman suku bangsa Maya mungkin merupakan pulau atlasnya Atlantis dalam legenda. Menurut deskripsi Plato, bangsa Atlantis menyembah 3 dewa. Pertama adalah Amon atau Amun, dewa matahari dan udara Mesir kuno. Yang kedua adalah Hades, dewa dunia bawah. Dan yang ketiga adalah Dewi Persephone, dewi kematian dalam mitologi Yunani kuno. Ketiga dewa ini sama dengan yang disembah oleh bangsa Maya. Ini bukan dari sudut pandang kami sendiri. Salah satu sejarawan Mesoamerika dan juga pendeta Prancis, Charles de Bourbouk, yang mengumpulkan teks Mesoamerika dan menghubungkan peradaban Maya dengan kehidupan nyata Atlantis. Tulisan de Bourbouk kemudian menginspirasi arkeolog Augustus Le Plongeon untuk menemukan Atlantis di Yucatan pada akhir abad ke-19. Selain itu, sejarawan Amerika Edward Palmer Thompson juga menemukan bahwa peradaban Maya Atlantis memiliki hubungan erat dengan peradaban Mesir kuno, bahkan peradaban Yunani kuno. Jadi para sarjana ini menduga bahwa orang Atlantis tidak ikut tenggelam bersama pulau itu, tetapi menyelamatkan diri. Beberapa orang berlayar ke timur menuju Mesir dan membangun piramida Mesir.
sementara sebagian lainnya berlayar ke barat menuju Amerika Tengah dan membangun piramida Maya. Konon, suku Maya meninggalkan Aztlan dan mendarat di Amerika Tengah untuk mencari tempat tinggal yang cocok. Karena takut banjir akan menenggelamkan mereka, jadi mereka menuju ke gunung. Selanjutnya kemudian, dengan susah payah tiba di lembah Meksiko saat ini, dengan ketinggiannya 2242 meter di atas permukaan laut. Pegunungan yang tertutup salju di sekitarnya mencapai 5 km di atas permukaan laut. Mereka sangat gembira saat tiba di sini karena melihat ada gunung dan danau. Pemandangannya indah dan tanahnya juga subur. Pada saat itu, seekor elang yang menggondol ular di moncongnya tiba-tiba terbang turun dari langit dan mendarat di atas kaktus. Melihat itu, para imam Maya pun berkata bahwa itu adalah petunjuk dari dewa kepada mereka dan harus menetap di sini, sehingga tempat ini disebut Tenochtitlan, yaitu tempat buah kaktus. Sekarang yang terlihat pada lambang nasional Meksiko adalah elang yang berdiri di atas kaktus dengan ular di moncongnya. Coba perhatikan, kaktus ini bahkan tumbuh di sebuah pulau di danau, terkesan aneh. Saat itu, bangsa Maya tidak membangun kota di sekitar danau, mungkin karena mereka merindukan pulau Atlantis. Lalu bangsa Maya ke tengah danau untuk mensimulasikan Atlantis dan membangun pulau buatan, membangunnya menjadi pulau yang sangat spektakuler yang dijuluki sebagai Venesianya Amerika Tengah. Suku Aztec pewaris suku Maya membangun Tenochtitlan, ibu kota kekaisaran Aztec. Kota ini dilengkapi dengan sistem irigasi dan jalan raya untuk memudahkan kehidupan masyarakatnya. Saat puncaknya, ada lebih dari 1 juta penduduk di sini. Inilah asal-muasal Mexico City. Belakangan, Spanyol melenyapkan kekaisaran Aztec pada 13 Agustus 1521. Belakangan lagi, orang Spanyol yang tinggal di sini mendapati ibu kota Tenochtitlan kerap dilanda banjir. Yang terlama pernah terjadi pada tahun 1629. Banjir ini menyebabkan seluruh kota terendam selama 5 tahun. Jadi, gubernur Spanyol menerapkan proyek drainase dan mengeringkan semua air di danau itu. Dan disinilah Mexico City sekarang dibangun di atas danau Texcoco. Populasi Mexico City tahun 2023 sekarang diperkirakan mencapai lebih dari 22 juta orang. Berbicara tentang penaklukan kekaisaran Aztec oleh Spanyol, saat Presiden Meksiko López Obrador berkuasa, dia dengan tegas menuntut permintaan maaf dari Raja Spanyol dan Paus Vatikan karena telah membunuh penduduk asli dan menghancurkan peradaban kuno setempat. Namun Spanyol dan Vatikan mengabaikannya karena tidak bisa menjelaskannya, juga tidak mau menjelaskannya. Karena manuskrip abad ke-16 yang disimpan di arsip bawah tanah Raja Spanyol dan Vatikan tidak hanya mencatat rahasia peristiwa terkait ketika kekaisaran Aztec jatuh saat itu, tetapi juga mengungkap rahasia peradaban Maya. Pada awal abad ke-16, ketika orang Spanyol pertama kali memasuki Amerika Tengah, ada sekitar 6 juta orang di kekaisaran Aztec. Tetapi hanya 500 orang Spanyol yang menghancurkan suku Aztec. Terdengar agak berlebihan. Pada saat itu, pejabat kolonial, tentara, dan misionaris menulis laporan tentang apa yang mereka lihat dan dengar, kemudian mengirim surat dan buku kembali ke Eropa, di antaranya surat yang ditulis oleh veteran Bernal Diaz dalam buku The True History of the Conquest of Mexico dan The History of the Indies of New Spain oleh misionaris Diego Duran. Namun yang paling terkenal adalah surat-surat sang penakluk Hernan Cortes yang dikenal sebagai Conquistador. Mungkin teman-teman pernah menonton film Ant-Man and the Wasp: Quantumania terbaru. Dalam film tersebut,
Kang de Kangko atau Kang Sang Penakluk akan menjadi musuh bebuyutan. Kang sendiri terinspirasi dari Cortés ini. Dalam plot film itu juga ada pemimpin pemberontak bernama Gentora yang berkarakter seperti prajurit Aztec. Cortés pada awalnya bukanlah seorang jenderal. Dia juga tidak memiliki pengalaman dalam memimpin pasukan untuk berperang. Dia pernah menjabat sebagai pejabat keuangan koloni Spanyol dan sekretaris gubernur Kuba. Generasi selanjutnya mengatakan bahwa Cortés rakus, licik, dan picik, serta pembunuh berdarah dingin. Tapi justru penjahat yang dibenci orang-orang ini mampu memimpin 500 orang untuk melakukan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan sekaligus menaklukkan 6 juta orang kekaisaran Aztec. Inilah misterinya. Mungkinkah dia seperti Kang Sang Penakluk dalam komik Marvel yang bisa langsung menghabisi jutaan pasukan dengan sekali libas? Cortés lahir di sebuah keluarga bangsawan kecil di Spanyol pada tahun 1485. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang tidak begitu kaya, tetapi memiliki kehormatan besar. Melalui ibunya, Cortés mempunyai hubungan saudara dengan Francisco Pizarro, yang kemudian menaklukkan kekaisaran Inca di Peru. Setelah masa kecil yang sakit-sakitan, orang tuanya mengirim Cortés yang baru berusia 14 tahun saat itu bersekolah ke Salamanca yang bergengsi. Mereka berharap lingkungan intelektual di tempat itu dapat menjadikan putra mereka menjadi orang hebat. Namun baru 2 tahun kuliah, ia merasa bosan dan memutuskan berhenti. Cortés berpaling dari dunia pendidikan dan mulai terpesona dengan kisah-kisah penemuan emas dan kekayaan lainnya di dunia baru. Maksud dunia baru di zaman itu adalah daratan benua Amerika. Kata tersebut muncul pada abad ke-15 berbarengan dengan dimulainya zaman penjelajahan. Penyebutan dunia baru muncul karena sebelumnya orang Eropa hanya menganggap bahwa dunia ini diisi oleh daratan Eropa, Asia, dan Afrika, dunia lama. Setelah kehidupan kedaerahan kota kecil tidak lagi memuaskan bagi Cortés muda, ia memutuskan untuk pindah ke dunia baru pada 1502. Saat itu usianya baru menginjak 19 tahun. Sekitar tahun 1517, saat itu Cortés berusia 32 tahun. Ketika tersiar kabar telah ditemukan emas di Kuba, benua Amerika. Mendengar berita ini, mata setiap penjajah pun bersinar dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Mereka semua ingin menambang emas. Demikian juga Cortés. Setelah menjadi terkenal, dia mulai berencana untuk meniti karir di benua Amerika. Cortés sama sekali bukan seorang jenderal profesional dalam komando militer. Pengikutnya mengomentarinya sebagai jemaat Katolik yang taat dan seorang pria sejati. Tutur katanya santun, bermulut manis dan jago bersilat lidah. Pada saat itu, Cortés menemui investor, mengatakan mau mendulang emas, meminta biaya sponsor dari investor. Cortés juga mengumumkan bahwa dia dapat memimpin orang-orang untuk menjelajahi benua Amerika, dan dari emas yang ditemukan, selain 1/5 untuk raja, ia hanya meminta 1/5-nya, sedangkan sisanya dibagi untuk semua pengikutnya. Mendengar itu, orang-orang kala itu pun tergiur. Ada bos besar yang akan memberikan rezeki nomplok. Jadi pada saat itu, banyak orang menjual tanah miliknya, lalu membeli baju besi, pedang, kuda, busur, dan peralatan militer lainnya. Selain itu, ada yang menyuntikkan dana, menyumbang perahu. Mereka ingin mengikuti Cortés ke benua Amerika untuk mendapatkan kekayaan. Orang-orang ini adalah kapitalis Ventura teratas di dunia pada saat itu. Dalam benak mereka, hanya uang yang utama, nyawa belakangan. Jadi, dalam sekejap ribuan orang pun datang.
Cortes mewawancarai 600 orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Tidak semuanya berprofesi sebagai prajurit, ada penjual sayur, pembuat sepatu, dan berbagai profesi lainnya. Hanya segelintir orang yang benar-benar pernah terjun ke medan perang. Menurut catatan, hanya 32 orang yang bisa menggunakan busur dan panah, dan 13 orang yang bisa menggunakan senapan. Perlengkapan lainnya adalah 14 meriam dan 16 ekor kuda. Kekuatan tempur terkuat sebenarnya adalah 16 kuda ini. Dalam ekspedisi ini, dia juga membawa seorang pendeta, seikat salib dan patung perawan Maria, mengatakan bahwa dia akan menyebarkan Injil kepada penduduk asli di sana. Selain itu juga, membawa satu perahu penuh manik-manik kaca, berlian imitasi, pakaian, dan barang-barang lainnya yang tidak berharga. Ketika semua personel dan peralatan sudah siap, Cortes pun mulai berlayar menyusuri pantai Amerika Tengah. Pada 14 Maret 1519, iring-iringan Cortes berisi sekitar 600 pria, termasuk para budak dari Afrika, deretan kuda, dan artileri mulai memasuki kawasan Meksiko. Beragam versi memunculkan nama lokasi yang menjadi pendaratan pertama rombongan Cortes. Ada yang menyebut di daerah Veracruz, Cozumel, Cabo Catoque, Yucatan, dan lainnya. Setelah mengkolonisasi daerah yang menjadi pendaratan pertama, pasukan Cortes kemudian bergeser ke Tabasco. Mereka mulai pertempuran dengan penduduk lokal pada 25 Maret 1519 di lembah Cintla. Karena kekuatan tak seimbang, penduduk asli kesulitan membasmi pasukan Spanyol yang bersenjata dan berseragam besi itu. Sebanyak 800 orang Tabasco terbunuh dan hanya 2 orang Spanyol yang mati. Orang Tabasco menyerah dan bersumpah setia kepada Spanyol. Salah satu kepala suku memberi Cortes seorang budak wanita bernama Malinke yang kemudian dinikahinya. Cortes memanfaatkan Malinke sebagai pemandu lokal sekaligus penerjemah bahasa. Malinke yang fasih bahasa Aztec dan Maya belajar bahasa Spanyol. Wilayah Tlaxcala jadi target berikutnya. Diketahui bahwa daerah tersebut dalam pengaruh kekuasaan kerajaan Aztec. Meski kerajaan Aztec punya pengaruh dan kekuatan besar di Meksiko, tak semua daerah Meksiko sepenuhnya tunduk atau suka. Tokoh lokal Tlaxcala bernama Xicotenga adalah salah satunya. Mereka berkoalisi dan menggabungkan kekuatan menuju ibu kota kerajaan Aztec di Tenochtitlan. Rencana Cortes yang ingin menaklukkan kerajaan besar Aztec tak sepenuhnya didukung para prajuritnya. Mereka melihat Cortes makin jauh melangkah mengabaikan instruksi Velázquez di Kuba. Velázquez sendiri merupakan pimpinan Cortes yang menaklukkan Kuba dan memerintah di sana. Mengetahui hal tersebut, Cortes menghancurkan seluruh kapal guna memastikan mereka tak pergi meninggalkan barisan. Langkah ini berhasil. Para prajurit meneruskan perjalanan bersama Cortes ke Tenochtitlan. Rombongan Cortes tiba di Tenochtitlan pada 8 November 1519 setelah menghabiskan 3 bulan karena sulitnya medan. Tampaknya kedatangan Cortes bertepatan dengan sebuah ramalan kepercayaan Aztec tentang adanya dewa berkulit putih yang datang dari timur. Inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa Raja Montezuma menyambut kedatangan Cortes dengan limpahan hadiah dan mengajak tur ke seantero istana Aztec. Penyambutan gila-gilaan orang Spanyol di tanah Aztec rupanya memicu kekacauan di kalangan masyarakat setempat. Keadaan makin runyam ketika Cortes langsung menyandra Montezuma dan menuntut uang tebusan yang besar kepada bangsa Aztec. Sedangkan pasukan Spanyol dikerahkan untuk menguasai kota Tenochtitlan. Malang, Montezuma meregang nyawa di tangan bangsanya sendiri setelah dirajam batu. Sementara itu, Velázquez menerjunkan pasukan untuk menangkap Cortes
pada April 1520 karena dianggap telah melanggar perintah. Cortes memberikan perlawanan kepada pasukan Velázquez dan berhasil mengalahkan mereka. Ia kembali ke Tenochtitlan dengan keadaan orang-orang Aztec hendak memberontak kepada Spanyol dan mengusir keluar. Cortes tak hilang akal. Ia mulai mengkonsolidasi kekuatan dengan cara menguasai daerah-daerah pinggiran Tenochtitlan dan mendapatkan sekutu. Dengan kekuatan besar ini, Cortes menyerbu Tenochtitlan kembali dan berhasil menguasai kota pada Agustus 1521 setelah 3 bulan pengepungan. Setelah kemenangan, sebuah pemukiman baru bernama Mexico City berdiri di atas reruntuhan kerajaan Aztec. Cortes hendak menegaskan bagaimana ia bisa menaklukkan peradaban Aztec dan merebut Meksiko di bawah kendalinya, sesuatu yang sudah ia impikan sejak di Spanyol. Ambisi Cortes menyebabkan praktek kekejaman besar kepada penduduk pribumi Meksiko. Peradaban Aztec yang eksis sejak tahun 1300 menguasai sekitar 80.000 mil persegi dan berisi 15 juta orang harus berakhir di tangan orang Spanyol. Sebuah wabah mematikan yang menyerang pada tahun 1545 juga turut mempercepat berakhirnya era masyarakat Aztec karena merenggut nyawa jutaan orang dalam waktu 5 tahun. Cortes sempat diberi jabatan sebagai gubernur jenderal untuk Spanyol baru pada 1523. Jabatan ini merupakan suatu kehormatan besar dan puncak dari karir seorang penakluk konkuistador. Tetapi pemerintah Spanyol khawatir Cortes akan menjadi orang yang terlampau kuat. Jabatan gubernur jenderal dilucuti setelah ia pulang dari ekspedisi ke Honduras pada 1524. Cortes menyempatkan pulang ke Spanyol pada 1528. Ia menghadap Raja Charles V selaku penguasa kerajaan Spanyol saat itu, memohon agar mandat jabatannya dikembalikan lagi. Permintaan Cortes hanya berakhir pada jabatan Kapten Jenderal, tidak lebih. Saat kembali ke Meksiko pada 1530, ia tak lagi menjadi orang kuat. Pengaruhnya terbatas dan aktivitasnya dipantau. Setelah sempat melanjutkan ekspedisi penjelajahannya ke Amerika Tengah, Cortes akhirnya pulang kampung pada 1540 dengan memendam rasa kecewa. Ia lalu memutuskan pensiun dari dunia penjelajahan yang berujung pada kolonialisme itu. Di sebuah perkebunan dekat Sevilla, Cortes menghembuskan napas terakhir pada 2 Desember 1547 akibat penyakit paru-paru yang menggorogotinya. Belakangan, cacar, influenza, dan virus lain yang dibawa oleh orang Spanyol menyebar di antara suku Aztec, tetapi banyak yang tidak tahu bahwa itu adalah virus misterius lain yang terutama membunuh penduduk lokal dan suku Indian. Suku Aztec menyebutnya Coccoliztli. Virus ini sangat mirip dengan virus Ebola. Orang yang terkena penyakit ini mengeluarkan darah di sekujur tubuh dan menjadi gila 2 hari kemudian, lalu tewas dalam 3-5 hari ke depan. Pendeta Spanyol setempat juga tidak memiliki sistem kekebalan tubuh. Wabah ini merenggut puluhan juta nyawa manusia saat puncaknya pada tahun 1545. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa mencari tahu selengkapnya penjelasan di Wikipedia tentang Coccolitz dalam bahasa Spanyol ini. Wabah virus misterius itu mungkin ada hubungannya dengan kebiasaan lain dari penduduk asli benua Amerika. Kami tidak berani memaparkannya lebih lanjut di YouTube lagi karena takut diblokir. Namun ada sebuah karya arkeologi Amerika bernama Mancorn, tapi dihimbau sebaiknya jangan pernah membacanya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.